Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayin, mahasiswi program studi ilmu komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lossy data compression untuk tugas final sistem waktu nyata. Baik, yang pertama definisi kompresi data. Kompresi data adalah sebuah teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang juga menyebut hal ini dengan memampatkan data. Jadi data yang ada dimampatkan menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan tujuan menghemat ruang penyimpanan. Apabila kompresi data dilakukan otomatis, kita hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain dinilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Kemudian ada jenis-jenis kompresi data. Setelah mengetahui dan memahami arti dari kompresi data, kita juga harus tahu jenis-jenis dari kompresi data. Jenis pertama ada lossless data compression. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data dikompresi dapat dikompresi kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, RAR, dan 7zip. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting seperti data teks, data program, dan image. Kemudian ada lossy data compression. Lossy data compression adalah teknik pemampatan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya, namun tidak menjadikannya masalah. Teknik lossy data compression ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Penggunaan teknik lossy data compression, data ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya yaitu teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilangkan. Kompresi image adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang mempresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Namun seringkali kualitas gambar yang diperoleh jauh lebih buruk dari aslinya karena keinginan untuk memperoleh rasio kompresi yang tinggi. Pada dasarnya, teknik kompresi citra digunakan pada proses transmisi data dan penyimpanan data. Kompresi citra banyak diaplikasikan dalam penyiaran televisi, penginderaan jarak jauh, komunikasi militer, radar terkonferensi, pencitraan kedokteran, dan lain-lain. Kompresi citra merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan transmisi. Teknik-teknik yang ada yang digunakan untuk mengkompresi file gambar secara luas. Aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga data disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Baik, kita akan menjelaskan tentang teknik lossy compression. Teknik lossy compression adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Data yang diperoleh mungkin berbeda dari yang aslinya tetapi cukup dekat dengan perbedaannya. Lossy kompresi ini paling sering digunakan untuk kompres data multimedia seperti audio, gambar, dan gambar diam. Sebaliknya, kompresi ini diperlukan untuk data teks dan file seperti catatan bank, artikel teks, dan lain-lain. Format kompresi lossy mengalami generation loss, yaitu jika melakukan berulang kali, kompresi dan dekompresi file akan menyebabkan kehilangan kualitas secara progresif. Hal ini berbeda dengan kompresi data lossless. Skema dasar lossy kompresi yang pertama ada lossy transfer coding, yaitu sampel suara atau gambar yang diambil, dipotong ke segmen kecil, diubah menjadi ruang basis yang baru, dan kuantisasi. Hasil nilai kuantisasi menjadi entropy coding. Kemudian yang kedua lossy predictive coding. Sebelum dan sesudahnya data didekode digunakan untuk memprediksi sampel suara dan frame picture saat ini. Baik, selanjutnya ada keuntungan dari metode lossy. Keuntungan dari metode lossy adalah
Dalam beberapa kasus, metode lossy dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossy yang lainnya ketika masih memenuhi persyaratan aplikasi. Kedua, metode lossy sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video karena data tersebut dimaksud kepada human interpretation di mana pikiran dapat dengan mudah mengisi bagian-bagian yang kosong. Ketiga, lossy akan mengalami generation loss pada data, sedangkan pada lossless tidak terjadi karena data yang hasil dekompresi sama dengan data hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.